warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dan beberapa teman saya yaitu Siti Nur Alia Ramadhani, Kiki Triyulita, dan Nur Afia Ilmayanti. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Video ini kami dedikasikan kepada seluruh masyarakat agar lebih terbiasa menghadapi hidup new normal. Dan kami akan berbagi beberapa tips penting dalam menghadapi tatanan hidup baru terkait dengan perilaku sehat. Nah, sejak awal Juni 2020, pemerintah menerapkan tahapan ataupun fase new normal, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan atau memulihkan perekonomian Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tapi, apakah teman-teman tahu apa itu new normal dan apa yang harus kita lakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya, kenormalan baru adalah keadaan baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi, selama berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Jadi, karena sekarang kita sudah memasuki tahapan new normal, otomatis semua sekolah harus mempersiapkan langkah-langkah protokol kesehatan yang harus diterapkan di sekolah. Langkah awal dari keadaan new normal di sekolah. Langkah yang pertama, wajib menggunakan masker. Langkah yang kedua, menghindari kerumunan dan menjaga jarak selama berada di sekolah. Langkah yang ketiga, masuk bergiliran. Ada yang masuk pagi dan masuk siang, atau ada yang belajar 3 hari di sekolah dan belajar 3 hari di rumah. Langkah yang keempat, meja dan kursi harus berjarak 1 meter. Physical distancing harus diterapkan di kelas. Langkah yang kelima yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, terutama setelah kita beraktivitas di luar rumah dan memegang benda-benda yang berada di sekeliling kita. Pentingnya mencuci tangan yaitu untuk menghilangkan virus maupun bakteri yang menempel di tangan kita. Langkah yang keenam yaitu disiapkan termogan, di mana petugas sekolah, guru-guru maupun siswa-siswi harus diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki area sekolah, dan guru maupun petugas memastikan bahwa siswa-siswi melewati hanya 1 pintu. Langkah yang ketujuh yaitu setiap kelas memiliki wastafel. Hal ini sangat penting agar siswa dan siswi lebih mudah ataupun lebih sering mencuci tangannya menggunakan sabun dan air yang mengalir. Langkah ke-8 yaitu kantin perlu ditutup. Seperti yang kita ketahui, kantin merupakan tempat berkumpulnya anak-anak, sehingga akan terjadi perkumpulan. Oleh karena itu, kantin perlu ditutup. Langkah ke-9 yaitu anak-anak membawa bekal dari rumah. Demi menjaga kesehatan dan demi mencegah penyebaran virus corona, anak-anak membawa bekal dari rumah mereka masing-masing. Langkah ke-10 yaitu kegiatan kolektif ditiadakan, seperti upacara bendera, olahraga beregu, dan sholat berjamaah sebaiknya dihindari. Jika tetap harus dilaksanakan, yang perlu kita perhatikan adalah jarak harus diatur atau menerapkan social distancing secara ketat. Nah, itu tadi arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan. Pandemi COVID-19 belum surut, korban terus berjatuhan. Artinya, penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan secara ketat agar sekolah tidak menjadi kluster terbaru penyebaran virus corona. Satu saja ada yang positif,
maka satu sekolah harus dilakukan rapid test COVID-19. Yang intinya kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat supaya kita terhindar dari virus corona ini. Dan jika tidak ada kepentingan, tetap di rumah saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.